Oke, kita jumpa lagi di channel Inisial ROS. Di video ini saya akan coba pasangkan lampu tembak D2 laser di motor Honda Vario 110 Fi ya. Di video-video sebelumnya kita pasang di motor Vario yang lain, tipe yang lain atau Vario LED yang lain. Di video ini di Vario 150 Fi, dan lampunya yang kita pasang masih tetap kita menggunakan lampu Luminos Q2 karena dari permintaan customernya minta lampu Q2 ya untuk tipe Luminos ini. Dan untuk cara pemasangannya sama seperti di video-video kita yang lain, tapi di sini untuk lampu ini kita pasangkan di bawah headlamp ya. Untuk yang di video yang lalu atau video sebelumnya kita pasangkan di dalam headlamp, tapi kalau untuk di sini sebenarnya kalau masih standar tanpa kita akalin ini mentok untuk pemasangan di bawah headlampnya ini. Tapi di video ini saya akan bagian cara pasang di bawah headlamp tapi nggak mentok ya. Oke, langsung kita bongkar. Ini udah kita bongkar headlampnya, dan kita akan pasangkan lampu D2 lasernya atau kita akalin menggunakan bracket tambahan ya. Jadi untuk bracket tambahan tetap kita pakai. Untuk pemasangan bracketnya nanti di bagian baut sini. Ini ada baut headlamp bagian kiri kanan, bagian bawah ya. Nah, di bawah sini kisi-kisinya ini kita bersihin juga, kita potong sedikit biar nggak nyangkut ke bracketnya nanti. Untuk bagian sebelah kirinya juga sama, jadi kanan kiri sama ya. Untuk bracketnya nanti kita akan pasangkan di bautnya ini. Kalau misalkan kurang panjang nanti kita ganti yang panjang, tapi kayaknya di sini bautnya tanpa diganti ya, udah cukup. Oke, kita rakit dulu aja lampu D2 lasernya di bracket bawaan. Nah, ini bracket bawaannya kita pasangin dulu ke lampunya ya. Jadi posisinya kita pasang seperti biasa, bracket bawaan tetap kita gunakan. Nanti kita akan tambahkan bracket tambahan yang bracket bikinan kita sendiri. Nah, untuk pemasangan ini banyak yang nanya kenapa Luminos itu relaynya berbeda. Nah, di sini Luminos ini yang tipe Q2 dia mempunyai karakter lampu yang berbeda dengan lampu yang lain. Jadi kalau pakai relay kaki 4 semua bisa, cuman nanti ada error untuk di lampunya, lampu kuningnya. Oke, kurang lebih seperti ini. Dan bracket ini udah kita siapkan. Bracket ini bentuknya sebenarnya L, cuman kita tekuk lagi sudut. Untuk panjang lubangnya antara 4 cm ya, dan panjang atas atau tingginya ini kurang lebih 3 cm. Nah, bentuknya seperti ini bracket tambahannya. Teman-teman bisa bikin sendiri dari plat bolong juga bisa, yang penting intinya kuat. Oke, untuk pemasangannya kita pasangkan di baut headlamp atau baut dari lampu Vario ini ya. Oke, kurang lebih seperti ini pemasangannya. Nah, kalau teman-teman ikutin cara ini atau simak dari awal, untuk nanti pemasangannya pasti berhasil untuk cara pemasangan lampu ini. Nah, ini lampunya kita pasang baut bawaannya juga. Ini baut udah tersedia di kotak lampunya. Nah, kita pasangkan ke bracket. Nah, dipasang seperti ini. Jadi ini posisi kita buka dulu ya. Jadi posisi, nah ini posisi berdirinya seperti ini. Nah, kita pasang dulu bautnya, kita kencangkan, dan nanti sebelah sisinya juga untuk bagian kiri juga kita pasang juga. Ini kita pasang sebelah kanan dulu, dan cara pemasangan sebelah kiri juga kurang lebih sama. Jadi untuk bracketnya, cara pasang lampunya sama. Jadi tinggal kita pasang, kita kencangkan. Dan untuk tampak dari depannya seperti ini ya. Ini tampak dari depan nanti kalau udah terpasang. Nah, ini jaraknya kan lumayan panjang, cuman nyangkut atau tidaknya nanti kita kasih tahu cara biar nggak nyangkut. Nah, ini dua-duanya udah kita pasang. Tampak bracketnya kalau dari dalam seperti ini ya. Teman-teman bisa contoh kalau mau pasang sendiri. Nah, bracketnya bentuknya seperti ini. Nah, ini bentuk L tapi kita tekuk lagi kurang lebih sekitar 70 derajat untuk sudutannya. Nah, untuk pemasangannya juga di sini. Nah, ini termasuk kuat. Jadi nanti kalau pas mesin nyala atau kena goncangan dia nggak goyang. Nah, oke, kita langsung aja untuk perakitan di motornya atau perakitan jalur relaynya. Ini dua-duanya lampu udah beres terpasang.
kita akan rakit relay ya, atau pasangkan relay set jalurnya. Jadi untuk pemasangan relay di sini kita menggunakan saklar yang simpel aja ya, pakai saklarnya seperti ini, saklar lampu sen. Nah ini kita bongkar dulu saklar lampu sennya, kita akan pasangkan jalur kabelnya untuk input dan output saklarnya. Nah ini ada 3 kabel, teman-teman bisa pakai soket, bisa juga disolder langsung. Kalau saya solder langsung aja supaya kuat, jadi mencegah korosi atau lepas. Nah 3 jalur ini untuk hitam ini inputnya ya, hitam input kita solderin dulu. Urutannya teman-teman kalau pakai saklar yang jenis sama bisa disamain urutannya. Kuning ini tengah, ini untuk output lampu kuning, dan yang merah ini pinggir untuk output lampu putihnya. Untuk kabel warna hitam itu untuk input saklarnya atau dari out kontak ya, kita ambilkan out kontak. Oke, kita bongkar dulu biar mudah untuk pemasangan kabelnya. Jadi nanti kalau udah beres seperti ini, kita balikin saklarnya lagi ya, kita rangkai lagi saklarnya, kita pasang, dan nanti kita pasangkan di motor dulu. Nah ini nanti jalurnya juga untuk penyambungan kabelnya kita kasih tahu. Ini relay udah kita siapkan. Kenapa kita menggunakan relay kaki 5 satunya? Karena di Luminos U2 ini lampunya rada sedikit aneh ya. Jadi kalau pakai relay kaki 4, tahu-tahu lampu kuningnya itu bisa menyala sendiri saat kita hanya menyalakan lampu putih. Oke, ini kabel tambahan di kaki relay 85 dan kaki C2 kita jumper lagi ke kaki NC. Nah ini jalurnya negatif nanti ya, kabel kuning ini. Oke, kita pasang dulu ke kaki C2 dan kaki NC. Oke, 85 C2 dan NC kita gabung jadi satu. Nah ini untuk dari lampunya atau kabel dari lampunya, ini udah kita kasih soket seperti ini, nanti biar mempermudah bongkar pasang bodinya ini atau bongkar pasang lampu. Nah soketnya seperti ini, jadi kita kasih soket juga ya biar nggak mutus-mutus kabel, mempermudah bongkar pasang nanti untuk perbaikan motornya. Nah ini kabelnya tinggal kita keluarkan 3 kabel. Untuk yang hitam ini negatif, yang merah ini positif lampu putih, dan yang kuning ini positif lampu kuning. Untuk hitamnya atau negatifnya kita gabung aja ke kabel kuning yang di relay 85, C2 dan NC. Nah kita sambung aja atau kita jumperkan ke kaki 85 ya, 85 yang udah ada kabel negatifnya atau kabel kuning ini untuk tambahan kabel negatif. Oke, negatif lampu ke 85 sudah. Dan untuk positif lampu putih atau kabel merah ini kita pasangkan di kaki relay yang besar di kaki nomor 87. Oke, 87 ya, kelihatan. Nah, ini untuk positif lampu putih. Nah sedangkan kabel kuning ini untuk positif lampu kuningnya. Lampu kuningnya kita pasangkan ke kaki kom di kaki tengah. Nah kelihatan ya, kaki yang tengah, kaki kom itu untuk menuju ke lampu atau positif lampu kuningnya. Nah 87 untuk lampu putih, positif lampu putih. Nah ini kabelnya ini menuju ke lampu, nah ke soket lampu. Oke, lanjut kita untuk pasang jalur saklar. Nah saklarnya udah kita tempel di bagian bawah sen, jadi untuk pengoperasiannya lebih mudah ya, kita menggunakan saklar sen tambahan seperti ini. Nah ini jalur kabelnya yang tadi teman-teman bisa lihat, yang tadi kita pas solder pemasangan itu ada kabel warna hitam untuk menuju ke input saklar. Ini kita ambilkan dari jalur switch rem atau di input switch rem kabel hitam garis coklat. Nah kita jumper aja seperti ini untuk kabel hitamnya atau input saklarnya. Dan untuk outputnya ada 2 kabel, tinggal kabel warna merah dan kabel warna kuning. Untuk merah ini kita fungsikan untuk lampu putih dan kuningnya ini untuk lampu kuning. Nah untuk jalur output saklar dari saklar putih atau saklar lampu putih ini kita pasangkan di kaki nomor 86 untuk relay yang menuju positif lampu putih.
Oke, kita pasang di relay nomor 86 sudah. Nah, kelihatan ya 86. Dan untuk pemasangan jalur out saklar lampu kuning dari saklar ya, ini output lampu kuning ini kita pasangkan di kaki C1 untuk di relay kaki 5 yang relay kaki kuning. Nah, oke, itu dari saklar, dan untuk yang tengah itu menuju lampu. Kelihatan ya. Oke, kalau teman-teman simak dari awal pasti teman-teman bisa nggak bingung untuk pemasangannya, karena kita jelaskan satu persatu sambil kita pasang, sambil kita jelaskan. Tinggal kaki COM dan kaki NO yang belum terpasang kabel. Nah, ini ada kabel tambahan, kita kasih ke warna merah ini atau pakai kabel merah. Ini kita pasangkan di kaki relay nomor 30. Oke, kita pasti isolasi bakar dulu, kita solderkan ke kaki relay nomor 30. Oke, untuk pemasangan bisa menggunakan soket juga ya, karena kalau di saya pemasangan menggunakan solder biar lebih kuat pemasangannya dan tidak mudah korosi. Oke, ke kaki relay nomor 30 sudah, dan kita jumperkan lagi kabel merah yang di kaki nomor 30 ini ke kaki NO di relay kaki 5. Nah, jadi untuk relay kaki 5 yang besar bisa, sudah ada video kita yang di motor NMAX untuk cara pemasangannya, bisa dicontoh di sana. Oke, untuk kabel relay nomor 30 yang merah besar ini, yang kabel tambahan ini yang di jumper dengan NO. Nah, ini kabelnya, kita kasih kabel tambahan panjang. Nah, itu urutan kabelnya kelihatan ya, ke bawah itu menuju ke aki ya. Nah, urutannya ini masuk ke box aki, jadi fungsinya kita ambil positif aki ya. Nah, ini kabelnya masih kita potong jadi 2. Nah, ini kita masukin sekring. Jadi sekring ini untuk antisipasi kalau terjadi konslet biar arus diputus oleh sekring. Untuk sekringnya kita pakai yang ukuran 15 ampere, pakai 20 ampere juga bisa. Jadi untuk sekringnya bebas 15 atau 20 ampere. Nah, kita pisah pakai sekring, dan yang kaki sekring satunya menuju ke positif aki. Nah, ini udah kita pasangkan di baut positif aki. Oke, kelihatan ya, ini baut positif aki. Kita pasangkan kabel menuju ke sekring. Kaki sekring keluar menuju ke relay nomor 30 dan NO. Nah, untuk jalur kuning negatif tadi yang dari 85, kabel kuning tambahan dan negatif lampu yang kita jumper ke NC dan C2, kabel kuning ini kita hubungkan ke negatif aki atau ke ground. Ke ground negatif aki bisa kita ambilkan dari baut besi rangka motor atau baut sasis. Nah, ini kabel kuning kita pasangkan ke baut sasis. Ini sama aja ke negatif aki ya. Oke, kurang lebih seperti ini pemasangan relaynya. Ini udah beres pemasangan relay, tinggal kita beresin atau kita rapiin. Untuk saklarnya, jalur saklarnya udah kita pasang, dan saklarnya udah kita tempel di sini di bawah saklar sen supaya pengoperasiannya mudah. Dan lampunya juga udah terpasang, soketnya udah terpasang. Oke, ini lampunya udah ready terpasang, tinggal kita rapiin lagi. Jadi untuk pemasangannya kita lanjut aja. Oh ya, untuk biar nggak mentok, ini bisa diganjal ya untuk di motor ini. Jadi shockbreaker harus standar. Jadi kita turunin spakbornya di jarak kurang lebih untuk semua 3 bautnya kita turunin, kita ganjal. Kita menggunakan roller dan baut dan mur ya. Ini kurang lebih 2 cm, 1,5 cm pun bisa, nggak nyangkut. Tapi ini ada ukurannya, cuma dapatnya 2 cm. Udah kita turunin 2 cm, ini nggak mentok. Nah, batasnya kan di sini. Bannya yang naik. Kalau spakbornya ini nggak naik untuk di motor ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita beresin dulu, kita cek hasilnya. Oke, dan ini udah beres untuk pemasangan, udah finishing, dan kita akan lihat hasilnya ya. Ini petampak lampunya. Kalau saat kita belokin ini masih jauh, nggak mentok, dan kalau shockbreaker mengayun pun juga nggak mentok. Nah, nggak mentok ya, masih jauh jaraknya.
Untuk belok ke sebelah kanan juga sama, dia nggak mentok, masih jauh space-nya, jadi aman. Untuk gajlukan atau polisi tidur ini bannya juga nggak nyangkut ke pakbor, jadi aman. Oke, kita coba nyalain untuk lampu D2 lasernya. Oke, ini lampu kuning menyala untuk lampu D2 lasernya. Nah, kelihatan nggak mentok ya, jadi aman. Untuk posisi berkendara juga ban tidak nyangkut ke spakbor. Ini lampu putihnya. Oke, dari video ini mudah-mudahan teman-teman bisa praktekin sendiri, bisa contoh cara pemasangan. Kalau teman-teman simak dari awal, teman-teman pasti bisa untuk memasang sendiri lampu D2 laser di motor-motor teman-teman ya. Oke, jika video ini dirasa bermanfaat, silahkan tinggalkan like, di komen, di share ke sosial media teman-teman, dan di subscribe bagi yang belum subscribe. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa nyalakan loncengnya dan nantikan video-video kita selanjutnya. Oke, cukup sekian videonya dan terima kasih.